أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang ketiga yaitu ahkamul mim wan nun musyaddatain. Ada juga yang menamakan dengan istilah ghunnah musyaddadah. Kemudian juga ada yang menamakan dengan wajibul ghunnah. Mana saja boleh. Jadi namanya kalau seandainya ibu belajar dengan guru yang lain, gurunya mengajarkan dengan istilah wajibul ghunnah. Benar. Kita guru yang lain juga menamakan dengan ghunnah musyaddadah. Juga benar. Atau guru yang lain juga mengajarkan ahkamul mim wan nun musyaddatain juga benar. Sekarang kita bahas satu persatu maknanya. Ahkamul mim adalah hukum-hukum membaca huruf mim, wan nun dan huruf nun al musyaddatain yang dalam keadaan bertasydid. Dia makna ghunnah artinya dengung, musyaddadah bertasydid, bacaan yang ghunnah didengungkan ketika dalam keadaan bertasydid. Kemudian wajib itu bacanya harus, ghunnah berdengung. Jadi cara membacanya harus berdengung. Itu dari segi makna. Kita ambil nama istilah yang di tengah saja, ghunnah musyaddadah. Apa itu ghunnah musyaddadah? Yaitu apabila ada huruf mim dan nun yang bertasydid, maka cara membacanya dengung selama 2 harokat atau 1 ketukan. Kenapa huruf mim dan nun ini dibaca dengung? Karena kalau kita belajar sudah sifatul huruf, mim dan nun ini sifatnya adalah ghunnah. Cara membacanya harus berdengung. Contohnya kalimat mim bertasydid. Amma, inna. Maka kita ingin tahu kalau seandainya ibu mengajar anaknya, ibu kenapa hanya huruf mim dan nun saja yang didengungkan, yang lain tidak kalau bertasydid? Maka kita ingin tahu jawabannya bagaimana. Apa itu arti dari tasydid? Tasydid adalah 2 huruf yang digabungkan menjadi 1. Itu pengertian dari tasydid. Contoh kalimat amma. Kalau kita uraikan, maka am dengan ma, cara membacanya suaranya sama. Amma mati bertemu dengan mim. Maka dia sama seperti suara membaca idgham mim. Jadi idgham mim mati bertemu dengan mim dengan ghunnah musyaddadah secara tulisan dan secara makna itu berbeda dengan idgham mim. Tetapi secara suara yang keluar itu sama. Itu alasannya. Jadi amma kalau dia diuraikan suaranya sama seperti idgham mim. Kemudian begitu juga untuk nun bertasydid, kalau diuraikan dia seperti nun mati bertemu dengan nun. Seperti bacaan idgham bi ghunnah. Bagaimana cara membaca bacaan idgham bi ghunnah? Yaitu dengung, dimasukkan dan dengung. Itu cara membacanya, memasukkan dengan disertai dengung. Silakan ibu-ibu. Nah, sebelum itu saya bacakan juga di bawahnya. Yang tadi mungkin saya bacakan juga di bawahnya, ini supaya kita lebih semangat belajar Qur'annya. Orang yang membiarkan mushaf Al-Quran tertonggok di lemarinya, tidak pernah ia sentuh untuk membacanya, akan menyesal di akhirat nanti. Dia ingin kembali lagi ke dunia untuk membacanya setiap hari, tapi tidak akan bisa. Maka gunakanlah waktu kita sekarang ketika Allah berikan kita kesempatan untuk membaca Quran, baca. Karena nanti banyak orang yang minta kembali ke dunia untuk baca Quran, tapi tidak bisa. Telinga itu orang menuju hati. Bacaan Al-Quran bertajwid yang keluar dari hati akan menembus berada di dalam hati. Suara yang biasa disertai tajwid akan menjadi bacaan yang luar biasa. Sebaliknya, suara yang luar biasa tanpa tajwid akan menjadi bacaan yang biasa saja.
Oleh sebab itu, sebagaimana pesan guru-guru tajwid terdahulu, tajwid harus didahulukan daripada lagu. Tajwid yang harus mengatur lagu, bukan lagu yang mengatur tajwid. Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Kemudian untuk idgham di gunnah tadi, atau wajibul gunnah tadi, orang-orang yang telah bersentuhan dengan Al-Quran harus bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan mereka dengan kitab suci-Nya. Mereka bisa membacanya, menikmati keindahan bahasanya, dan memahami isi kandungan yang mendamaikan dan mencerahkan. Itulah bekal dunia akhirat yang sangat menjanjikan. Sementara itu ada dan banyak orang yang belum tersentuh oleh Al-Quran karena mereka tidak bisa, tidak mau, tidak berdaya untuk berkomunikasi dengan Al-Quran. Itulah kerugian yang sangat besar dalam kehidupan. Dan inilah contoh nun bertasdid dan mim bertasdid. Kita boleh lihat nanti di mana saja. Contohnya, contoh di Al-Baqarah ayat ketiga. Wa mimma mim bertasdid atau nun bertasdid. Al-Baqarah ayat ke-6. Innalladzi nunnya bertasdid. Oke, Ibu, Al-Quran itu seperti utusan yang hidup. Kamu bertanya, ia menjawab. Kamu mendengarkan, ia memberimu kepuasan. Ketika kamu dalam keadaan sedih, membuatmu menjadi senang. Dan ketika kamu dikala lemah, membuatmu menjadi lebih tenang. Itulah fungsi Al-Quran. Silakan ibu yang mau bertanya cara membaca nun bertasdid dan mim bertasdid, yaitu ahkamul mim wa nun musyaddatain atau gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah. Inilah materi yang ketiga. Ini saja sebagai penutup untuk ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk hadir besok dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al-jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.